Sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bangsa Indonesia bersatu dan masyarakat dunia, bahwasanya hukum di dunia ini belum ada. Karena hukum hanya dari Allah Ratu Raja di surga, yang tidak dapat dibeli atau tidak dapat di-voting, bukan hasil kesepakatan manusia dari demokrasi ke politik partai, juga bukan dari hasil umat Islam di seluruh dunia dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi saya beritahukan itu. Sedangkan dari demokrasi politik ke partai itu yang gelandang nggak karuan, tidak mau sadar hukum. Sedangkan sadar hukum kunci rahasia pembuka pintu hijab alam bawah sadarnya manusia seluruh dunia. Nah, kalau sadar hukum saja tidak, berarti tidak punya dasar hukum. Sedangkan dasar hukum itu adalah diri, hati, diri, satu diri, yang kedua hati nurani. Hati nurani umat manusia bangsa ketuhanan yang percaya pada Allah ketunggalan Tuhan yang berada di surga, dan roh atau nyawa, dan angin. Yang angin di dalam angin rahasia, di dalam rahasia ada rahasia. Dari situ antara presiden dari politik ke partai, mau dari umat Islam seluruh dunia yang Al-Quran hadis, itu semua sama-sama tidak akan menghasilkan hukum. Tapi yang dihasilkan adalah dunia dalam politik ke partai. Kalau ke agama itu belum ada yang memenuhi syarat agamanya. Kalau ke Al-Quran hadis itu umat Islam seluruh dunia disebut sudah ingkar semua. Karena Al-Quran hadis bukan suatu hukum, tapi dasar hukum yang harus pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri-sendiri. Itulah biangnya hukum, itulah biangnya umat manusia bangsa ketuhanan, pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri. Soal mau ke surga agama Kristen, Islam, Buddha itu silahkan. Itu pelajaran ilmu agama Awaludin Ma'rifatullah yang saya singkat menjadi kitab pondok pesantren kilat sedunia yang harus dipahami oleh seluruh umat manusia bangsa di seluruh dunia, keturunan Adam Hawa umat Muhammad. Sebagaimana dikatakan Awaludin itu Ma'rifatullah, pokok agama itu mengenal Allah. Tidak sah beramal beribadah kalau tidak kenal kepada Allah dan tidak percaya kepadanya. Jadi saya antara kedua-duanya sudah terkutuk semua karena sudah nggak punya dasar hukum, nggak punya diri, hati nurani, roh dan angin. Kalau dari politik ke partai jadi presiden itu demokrasi ala barat, jadinya kafir. Nah, kalau dunia dalam politik keagama di Indonesia itu adalah kalau dari Al-Quran hadis saja tidak ke tingkat atasnya, fikih usul fikih dan 15 tingkat tasawuf, itu ya sudah ingkar pol, ingkarnya dari Al-Quran hadis, musyrik, munafik, bahkan murtad. Jadi dua-duanya saya berdiri di antara tengah-tengah Anda. Saya tahu rahasia kedua Anda yang sudah terkutuk di dalam dunia dalam mulut politik ke partai ini, dari presiden kedua sampai ke 6 SBY, saya memberi solusi untuk masuk ke surga semua bagaimana. Nah, ini saya bertanggung jawab untuk merangkul pada Anda, jangan ada yang masuk neraka. Nah, saya ciptakan kitab pondok pesantren kilat sedunia bukan saja untuk bangsa Indonesia bersatu, tapi ke seluruh dunia, ke seluruh orang-orang Islam, agama umat yang kitabnya Al-Quran hadis, dari Rusia, Eropa yang terbesar di dunia, kemudian berpusat di Arabia, tempat Raja Salman, itu juga harus memakai kitab pondok pesantren kilat sedunia, karena sesuai ada maknanya sudah menjelma di bumi,
menanggung beban berat untuk nerakanya 8 manusia jagat, bagaimana dia masuk ke surga semua. Maka satu-satunya jalan pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah itu kembali pada pelajaran ilmu agama lagi. Kenali dirimu rata-rata berung kasah mengenal aku, kata Allah. Ya kenali dirimu sendiri dulu. Orang yang kehilangan jalan mencari Tuhan, mencari dirinya sendiri, mencari alamnya, mencari Allahnya, itu lebih berbahaya daripada bencana maut. Nah, jadi katanya Raden Inyuman Diagung Soekarno Putra, Bu Subekti ke tempat saya di Lampung, suruh ngusut rumah saya masih hidup apa sudah modar. Sudah modal hidup kembali, masih mata duitan, jadi tukang urut nggak laku lagi karena ada corona. Corona bisa saya berantas untuk membantu Pak Jokowi dengan 30 menit dengan kunci rahasia penanggulangan seluruh penyakit dalam komplikasi dapat aku tanggulangi. Kemudian untuk corona itu sendiri yang ada penyumbatan dari leher ke dari jantung dada ke kepala itu berhenti di leher, itu hanya saat tetesi dengan saran-saran 15 detik terbuka, itu corona bisa hilang. Karena darah yang di dada dan jantung ke saraf otak kecil, otak besar ke mata terhubung lagi, ya tidak jadi corona. Begitu ceritanya. Jadi saya nantikan kepada Paduka Yang Mulia Raden Inyuman Diagung Soekarno Putra, kemudian Paduka Yang Mulia Bapak Jokowi, generalisasi dan abstraksi presidentilnya Bung Karno sekarang timbul di Jokowi, bukan presidentil lagi, tapi kekaisaran, raja-raja 34 provinsi ditambah dengan kekaisaran 5-7 benua bersama Ahok, orang Cina yang agamanya Kristen, tapi Kristen Protestan itu mungkin. Ini yang nunjuk dari Allah Radresi, surga bukan buatan saya. Supaya dunia tahu, saya bukan marah. Tapi saya ingin menyelamatkan keturunan Adam umat Muhammad yang sudah terperangkap dunia dalam mulut politik kepartaian, yang terperangkap kepada Islam Al-Quran hadis, yang sudah sudah mendapat ampunan lagi, jadi tidak jadi mendapat siksa dua-duanya semua. Saya rangkul semua hanya kembali pada pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Jadi tolong, jadi saya begini bukan marah, bukan untuk dibunuh. Oh sudah modar hidup lagi, masih mata duitan, jadi tukang urut nggak laku lagi gara-gara ada corona. Lah corona bisa kita berantas dengan dokter, dengan paranormal, ahli kitab Al-Quran hadis, dengan paranormal, dengan indigo, untuk menyahkan iblis dajjal yang masuk dalam jagatnya setiap jiwa manusia yang sudah kehilangan diri, hati nurani, roh dan angin, supaya pulang ke jati diri bangsa, supaya bisa menguasai sifat wujudnya kembali, tidak egois, tidak ambisi, tidak emosi, supaya jati dirinya, zat Allah hakiki mutlaknya, di jati yang tak turun nyawa dia, supaya bisa masuk dalam badan mereka masing-masing. Jadilah manusia bangsa ketuhanan yang percaya pada Allah Tuhan sekalian, yang meliputi alam, yang berhimpun untuk menghadap Allah ketunggalan Tuhan yang sembah, Ratu Raja Surga, kembali pada surganya Adam Hawa sebelum diturunkan ke bumi lagi. Jadi kalau saya ini salah ya bisa diproses, bisa dihukum. Kalau saya salah, mas saya membela dunia untuk memberi penerangan jagat saya mau dihukum. Ya kalau sama hanya membela diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, bisa dibunuh itu. Seperti yang presiden pada korupsi, Soeharto dan SBY itu. Itu bisa itu kalau di Cina, dibunuh itu korupsi sehingga rakyat jelata, petani nelayan, pedagang Bumi Pertiwi ini sampai sengsara begini. Siapa yang membuat? Itu presiden kedua sampai ke-6 yang tidak pernah sadar hukum, sedang sadar hukum, kunci rahasia penanggulangan seluruh penyakit dalam
sedang sadar hukum, kunci rasa pembuka pintu hijab alam bawah sadar. Lah kalau nggak mau menerima kunci rasa pintu hijab alam bawah sadar, nggak mau kenal hukum, lah hukum itu bukan buatan manusia. Hukum itu dari Allah Raja surga, bukan hasil kesepakatan manusia sejagat yang dikatakan demos kratos atau demokrasi. Demokrasi dari politik ke partai sudah terkutuk, tidak pulang ke jati diri bangsa dan tidak pulang ke jati diri sendiri-sendiri. Ya kafir jadinya. Sedangkan kesepakatan manusia yang berasal dari agama, sebagian ada yang patuh pada Al-Quran hadis, tidak melanggar itu. Kalau yang tidak melanggar ya mendapat petunjuk, tapi yang kalau melanggar ya artinya sesat, yang disesatkan. Jadi saya tolong semua bangsa Indonesia dan seluruh dunia, kitab saya cipta menjadi kitab Pondok Pesantren Kilas Dunia. Saya tunggu ini Paduka Yang Mulia Raden Inyuman Diagung Soekarno Putra yang sudah bolak-balik saya ke tempat beliau di Banjar Patroman itu berkali-kali. Kemudian saya ke Istana Merdeka waktu pelantikan Pak Jokowi 2 hari sebelumnya. Saya sudah dipanggil ke istana oleh Pak Saniman yang pegang senjata cokro, senjata dari Keraton Surakarta itu, dengan bersama Abah Tatang, itu suaminya dari Putri Solo, itu cucunya jadi Pangeran Sambernyowo. Kurang apa saya tegas gitu loh. Buat saya ini diperhatikan. Lah kalau salah atau saya perlu dibunuh, buat apa membunuh anaknya si semut ireng? Ya Allah ya Rabbi, akibatnya besar. Saya nggak minta derajat pangkat, nggak minta harta, gitu loh. Kalau saya mau diangkat menjadi apa? Gaji saya berapa? Saya itu hanya memberikan peringatan pada seluruh umat manusia supaya kembali ke jalan yang benar, menyerahkan bendera 3 bendera Ratu Adil yang saya namakan bendera 1000 nama, bendera 1000 jodoh, bendera 1000 kebijakan Allah untuk mencabut rokoknya menungso sak jagat yang sudah politik ke partai jadi kafir, yang Islam Al-Quran hadis jadi murtad. Jadi saya himpun semua supaya belajar kembali ke awal Ludin Ma'rifatullah. Itu aja dulu. Maaf lahir batin pada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia bersatu. Mudah-mudahan berdirilah seorang pemimpin dunia. Generalisasi dan abstraksi presidentilnya Bung Karno sekarang timbul pada kekaisaran raja-raja adat 34 provinsi dan kekaisaran 15 benar Paduka Yang Mulia Joko Widodo plus Basuki Cahayapurnama, kemudian Sri Mulyani Indrawati, kemudian Paduka Yang Mulia Mata Naswa atau Naswa Shihab yang dipandu oleh tetap Raden Inyuman Diagung Soekarno Putra, Panglima Komando Tertinggi Pasukan Perdamaian Dunia, merangkap Panglima Komando Tertinggi Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat. Ini bukan bentukan saya ini. Itu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh mereka yang mereka sendiri tidak sadar. Kalau nggak saya tunjuk macam begini, tidak ada yang sadar. Karena menjalankan tugasnya itu dia nggak sadar. Itu sudah hakikat wujudnya Allah pada mereka itu sudah menjalankan. Itu. Jadi baik pun Paduka Yang Mulia Bapak Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, kemudian Sri Mulyani, kemudian Mata Naswa, Raden Inyuman Diagung Soekarno, itu hakikat wujudnya Allah, bukan wujudnya setan, iblis, dajjal. Itu wali-wali Allah, rasul-rasul Allah yang
tanpa menyadari kalau beliau itu sudah menjalankan tugas yang sebenarnya melalui dengan hakikatul wujudnya Allah, maka Rasulullah. Nah, apa bedanya dengan seluruh umat manusia bangsa seluruhnya di 8 miliar masyarakat yang memang mempunyai sifat wujud sebagai manusia biasa, tidak dibawa oleh egois, ambisi dan emosi, yaitu manusia bangsa ketuhanan yang bagus. Itulah yang dituntunan oleh yang diberikan petunjuk Allah kepada kita dan dituntunan oleh Rasulullah Muhammad, Rasul akhir zaman itu. Jadi begitu dulu, sama lahir batin kepada seluruh bangsa Indonesia bersatu dan seluruh umat manusia seluruh alam keturunan Adam umat Muhammad. Mudah-mudahan kalimat-kalimat bahasa filsafat Indonesia ini mudah dengar. Pertama yang mudah mendengar itu anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang. Kalau mendengar kata-kata itu kata logis, koheren itu. Anak-anak sekarang nyambung semua itu otaknya itu. Langsung betul, nggak ada yang salah. Anak-anak kecil-kecil tahu. Tapi kalau orang yang sudah termakan ke dunia dalam mulut politik partai, Masya Allah, nggak mau mendengar, sudah tahu duluan dan sudah dicap. Jangan Pak Jokowi mendirikan anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang dunia yang sudah tercemar politik ke partai, akhirnya korupsi tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan anak-anak muda yang umur 18 tahun sampai 35 tahun yang belum tercemar dunia politik ke partai. Begitu dulu, maaf lahir batin pada seluruh keluarga besar Adam Hawa umat Muhammad di seluruh dunia dan seluruh keluarga besar bangsa Indonesia bersatu yang mengharap-harap hadirnya seorang pemimpin juga penguasa, tapi penguasa bukan pemimpin. Masya Allah, bahasa ini bahasa filsafat, bahasa kenyataan, bahasa yang ada dalam diri-diri kita, hati nurani kita, rahasia kita, angin rahasia kita. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.